Halo semua, kembali lagi di Summary Daily Bible School kita. Dan kali ini kita akan belajar mengenai tanda yang ada di Matius 24. Nah, sebelum masuk ke sana, kita mau mulai dengan dia punya introduction, di mana kita sekarang di sini berada dalam kondisi seperti ini karena dihantarkan oleh the mind of Satan atau pikirannya setan. Dan kalau saya mau dibawa kembali ke dunia ini di dalam kondisi yang tidak berdosa, perlu dengan the mind of God. Dan cara dia menuntun dengan firman-Nya itu adalah suatu instruksi. Kalau saya tidak mengerti instruksinya, tentu saya tidak bisa kembali. Jadi, sangat penting untuk mengerti dan mengikuti instruksi. Jadi setan menggunakan grace juga, namun dia punya grace-nya diputar. Sehingga saya perlu mengerti penguraian kata grace untuk saya tidak tertipu. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang bencana-bencana alam semakin tambah parah dan semakin sering. Di saat lebih parah, rakyat akan memohon kepada pemerintah untuk membuat undang-undang hari Minggu. Artinya, saat dimana kamu mau cari untuk dituntun dan tidak ada lagi yang akan menuntun kamu, itu sudah mau tercapai. Jadi yang menuntun itu adalah firman Tuhan. Dan yang tidak gunakan waktu untuk cari dengan segenap hati, sebentar lagi waktunya akan habis, di mana tidak ada lagi yang akan menuntun. Nah, kita lanjut ke Matius 24 ayat 3. Jadi murid-murid bertanya kepada Yesus, apa tandanya? Di ayat 4, Yesus menjawab, take heed, perhatikan, jangan tertipu. Dan di 1 Timotius 2 ayat 14, cara spiritisme itulah cara tertipunya. Jadi bagaimana cara setan menipu? Di Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, pertama setan mengutip apa yang Tuhan katakan. Dan kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan, saya akan goodbye. Jadi setan akan kutip yang kita pernah mendengar, tapi saya tidak gali. Jadi tipuannya sama, apa yang ada di alfa itulah juga yang ada di omega. Apalagi yang katakan adalah orang yang dihormati, maka setan mau kita sudah puas dengan hanya mendengar saja. Jadi dia kutip firman Tuhan, dia gunakan ayat-ayat Alkitab. Jadi dia sangat tahu apa yang benar dan putar sedikit. Karena inilah tujuannya dia. Dia pakai Alkitab dan Roh Nubuat karena dia tahu apa yang benar dan bisa diputar sedikit sehingga yang tidak tahu sekali akan kewalahan. Jadi setan itu adalah pelajar yang hebat di mana dia belajar untuk menipu orang. Dan yang mau diambil ini adalah dia mau kutip firman Tuhan. Apalagi saat setan menggoda, masa kamu orang Kristen tidak tahu ini sih? Jadi setan sangat ahli untuk membuat orang hilang. Kalau pengertian Alkitab saya tidak berfondasi, maka setan tidak akan buang-buang waktu untuk saya, karena tanpa saya ditipu oleh setan pun saya akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi betapa pentingnya di sini kita melihat bahwa apakah saya bisa membuktikan dari Alkitab dengan dua saksi. Dan kalau saya tidak bisa, saya tidak perlu terlibat dalam komentar apakah ini benar atau salah. Tidak bisa saya kontribusinya, nampaknya saya pernah dengar. Kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya kita untuk mengetahui sekali apa yang benar. Di Matius 24 ayat 5 dikatakan, many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Jadi yang akan menipu adalah yang mengaku pengikut Kristus. Di ayat 6, bahwa akan ada desas-desus perang. Ini yang kita dengarkan dari Ukraine dengan Rusia. Tetapi ini belumlah tutup pintu. Di ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa, ada famines, pestilences. All these are the beginnings of sorrows, ayat 8 katakan. Jadi ini adalah the commencement of the time of trouble, di mana ini sedang terjadi
dia punya sorrow atau dia punya trouble. Di ayat 9 dikatakan, "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you. And ye shall be hated of all nations for my name's sake." Ayat 10, "And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another." Offended itu artinya akan tinggalkan kebenaran karena saya hidupnya menderita. Di Matius 24 ayat 11 dan 12, Many false prophets shall rise and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ini yang terjadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di ayat 13 dikatakan, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Ayat 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Jadi Injil itu perlu dikabarkan. Harus setiap telinga untuk menerima atau menolak, barulah masuk time of trouble. Jadi dengan kita lihat tambah lama tambah sering bencana dan semua ini digenapi, artinya sudah mau time of trouble. Kalau tanda-tanda sudah dijawab, tapi tadi di Matius 24 yang ditanya, apa tandanya? Jadi tanda itu adalah satu, bukan lebih dari satu. Sementara yang lebih dari satu tadi, tanda-tandanya sudah dijawab. Pertanyaannya, apa tandanya? Kita belum dengar jawaban Tuhan Yesus. Dan kalau saya tidak lihat tandanya, itu adalah fatal. Kenapa murid-murid tanya tanda, sementara Yesus memberikan tanda-tanda. Jadi Yesus berikan yang mereka tidak tanya, sementara yang mereka tanya belum dijawab. Nah, Tuhan itu memberikan tanda-tanda sampai tutup pintu. Pertanyaannya, apa yang membuat pintunya tertutup? Di ayat 14 dikatakan, di saat Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Injil tidak dikabarkan, kapan tertutupnya? Jawabannya, tidak pernah. Jadi penginjilnya perlu tahu Injil dulu. Jadi sekarang kita mau lakukan apa? Melalui pertanyaan ini, betapa kita bisa melihat seriusnya keselamatan kita. Alkitablah penuntun kita untuk kembali ke Eden. Kalau saya tidak mengerti, kenapa masih mau pikir kembali ke Eden kalau saya tidak mengerti akan yang menuntun saya kembali ke Eden? Nah, di Matius 24 ayat 3, di situ ditanya kapan dan apa tandanya. Nah, di Wahyu 13 ayat 13, setan akan buat wonders. Nah, kalau kita lihat juga di 2 Tesalonika 2 ayat 9 dibilang, "Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs lying wonders." Jadi akan ada tanda juga dari setan, signs and wonders. Artinya dia akan mau buat tanda untuk menipu, seakan-akan ini adalah tanda dari Tuhan. Pertanyaannya, apa tanda dari Tuhan? Karena kita sudah semakin bisa melihat betapa pentingnya bahwa setan pun sampai menipu dengan dia punya tanda-tandanya. Di Matius 24 ayat 15, "When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth let him understand." Tandanya harus bisa dilihat untuk bisa saya katakan itulah tandanya. Bisa saja saya lihat tapi tidak tahu itu tandanya. Artinya harus sudah tahu dulu apa tandanya baru saya bisa lihat. Kalau saya tidak tahu, saya masih tunggu padahal tandanya sudah lewat. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilihat? Abomination of desolation stand in the holy place yang dikatakan Daniel. Nah, kalau tandanya salah, kapan lari ke gunungnya? Sesuai dengan ayat 16. Mari kita lihat abomination of desolation di buku Daniel. Kita dapati ada di Daniel 11 ayat 31 dan Daniel 12 ayat 11. Jadi kalau jawabannya tidak sesuai dengan buku Daniel, bukan itulah tandanya. Mari kita lihat di Daniel 11 ayat 31. Di situ ada katakan, "And arms shall stand on his part." Jadi arms itu adalah strength daripada army, kekuatan tentara. Di mana itu kata lainnya kalau kita baca di ayat lain, horses.
Artinya kuasa sipil akan berpihak ke bagian dia. Siapa dia? Dia adalah mereka yang menyingkirkan di Ibrani 5 ayat 5 dan 6. Dan mereka akan set up abomination of desolation. Jadi tidak bisa selain ini AOD-nya. Jadi pastikan pengertian kita itu pengertian Daniel. Jadi waktu kuasa sipil bersatu dengan gereja, mereka akan pollute kebenaran sanctuary. Di sanctuary ada siapa? Imam. Artinya dia akan take away the daily, take away Tuhan Yesus sebagai imam, sebagai perantara dan anak Bapa. Ini Ibrani 5 ayat 5 dan 6. Dan apalagi yang mereka lakukan? Mereka akan angkat Yesus sebagai co-eternal. Jadi, kalau saya tolak pekabaran daily, saya tidak bisa melihat tanda. Dan kalau tidak tahu Daniel 11 ayat 31, saya tidak tahu sejarahnya. Jadi sejak Tuhan Yesus punya high priestly ministry, dan the fact that he is the only begotten son of God, di take away, Yesus itu mediator, dan kata lain mediator itu comforter, dan kalau comforter itu bukan Tuhan Yesus, selesailah perkaranya. Saya tidak bisa tahu tanda dan saya tidak tahu semua itu. Dengan tahu ini, saya tahu persis tandanya. Dan kalau sudah lewat, kenapa saya bisa lihat lagi? Kalau ini dulu pernah terjadi, kenapa saya bisa lihat lagi? Artinya peristiwanya terulang kembali. Jadi tandanya itu bukan di saat Daniel 11:31 terjadi. Kenapa? Karena ini terulang kembali. Dan kalau terulang kembali, artinya yang terulang kembali yang terakhir inilah tandanya. Jadi tandanya sudah ada dulu dan akan ada lagi. Di Kejadian di Wahyu 13 ayat 1 sampai 3, di kepalanya ada nama. Dan di Wahyu 17 ayat 5, nama Babylon the Great, the mother of Harlot and the abominations. Artinya tandanya adalah Babylon. Babylon itu yang di Wahyu 13 dulu, namun dulu bukan tandanya karena terulang lagi sekarang. Dan sekarang ada lagi nama blasphemy atau nama abomination di dahinya, dan itu adalah oknum Babylon. Jadi yang perlu dilihat sekarang adalah Babylon. Babylon itu ada hubungan dengan sipil, dan sipil di Alkitab itu bukan wanita, tapi sipil itu yang berselingkuh dengan wanita, lalu wanita itu menghasilkan anak. Inilah Summary Daily Bible School kita kali ini. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya dan lanjutan dari pelajaran tanda ini.